ngaji ilmu, sholat berjamaah, mencari nafkah kalau keadaan negeri kita dijajah. Seperti saudara-saudara kita di Palestina. Sekian banyak umat Islam ya belum bisa untuk mengeluarkan mereka dari penjajahan Zionis Israel. Ya, kejahatan yang paling dahsyat di abad sekarang ini. Dengan genosid dan pembunuhan bayi-bayi tidak berdosa, wanita-wanita tidak bersalah. Itulah yang diperjuangkan oleh pendahulu kita. Ya. Pendahulu kita itu kalau udah bawa bambu runcing nggak tahu lagi mau makan apa, mau bermalam di mana, mungkin pulang ke rumah atau juga mungkin tidak. Mungkin pulang ke rumah anak istrinya udah nggak ada juga. Apa yang mereka korbankan jadinya? Masya Allah, harta, ya, darah, jiwa bahkan. Nah, ini penting kita untuk menapak tilas balik tentang masalah ini. Tapi masih ada juga umat Islam yang mengatakan memperingati kemerdekaan kita ini bid'ah, Pak. Iya. Ya Allah, Syekh. Tapi nggak usah disebutlah orangnya ya, karena itu nggak ada contoh Nabi. Ya, peringatan cuma dua saja, Idul Fitri, Idul Adha. Anda mau videonya saya kasih itu dari ulama mereka yang Saudi sampai mereka yang di sini. Kalau peringatan kayak begini, Anda mau bersyukurnya kepada para pahlawan tuh gimana? Udah kirim Fatihah nggak boleh. Memaknainya seperti apa? Apalagi kita hormat bendera, hormat bendera, gerak, syirik itu. Syirik di mana? Rasul aja buat bendera ketika peperangannya. Benderanya bertuliskan apa? La ilaha illallah Muhammadur. Ya, namanya liwa. Ya, ada juga royah kalau untuk berperangnya, untuk pasukannya. Itulah yang dipakai sama umat Islam di Afghanistan benderanya. Kita nggak apa-apa merah putih, karena itu punya apa? Arti-arti yang tinggi juga. Merah berani, putih adalah suci. Hadirin, kemerdekaan itu tidak lepas daripada yaitu kiprah umat Islam, khususnya para ulama habaib. Sampai Pak Soekarno itu jarang diketahui nih Pak sejarahnya. Ya. Sebelum beliau mengumumkan proklamasi itu hampir 3 bulan 4 bulan tinggal di Habib Ali Kuitang. Masih ada fotonya itu. Silakan pergi ke Gedung Juang. Habib Ali Kuitang Al-Habsyi. Makanya rumah yang dipakai itu rumah daripada orang-orang Indonesia yang keturunan Yaman. Hadirin tahu nggak? Halo. Di Pegangsaan Timur berapa namanya? Nomornya lupa. Pelajaran SD dulu. Bang, ingat gak Bang? Ini nggak ingat juga. Waduh. Jangan lupakan sejarah. Pegangsaan Timur nomor 56. Dulu PMP-nya gimana? Pelajaran sejarah. Nomor 56. Itu punya siapa tahu? Punya Pak Umar Martak. Saya langsung nanya kepada keluarganya. Langsung, nggak pakai orang perantara. Pak, itu Umar Martak siapa? Paman saya, Ustadz. Jadi itu rumah bukan rumah bapak Anda, bukan. Itu paman saya, pengusaha dia. Disediakan rumahnya, cuma nggak kedengeran tuh namanya Yaman. Keturunan Yaman. Hari ini umat Islam dibentrokin nih. Yaman beginilah, habaib beginilah. Emang ada 1-2 habaib yang nyentrik gitu ya. Tapi udahlah, nggak usah begitu. Kita ini bersaudara. Baik, hadirin, sahabat memaknai kemerdekaan contohnya adalah Rib'i ibnu Amir yang membawa pasukan ke pembesar Farsi yaitu Rustum. Dicatat sama sejarah nih Pak. Saya tadi nyari, mudah-mudahan ketemu. Ini ketemu nih. Bahasanya ketemu. Ya. Apa itu? Jadi merdeka itu adalah ketika beliau ditanya, kalian mau apa ini? Maka
Sahabat Rib'i ibnu Amir sebagai amirnya itu berkata, Allahu ibta'asana, Allah yang mengutus kami, linukhrija man sya'a min ibadatil ibad, untuk mengeluarkan orang-orang ini yang mereka mau, supaya keluar dari penyembahan kepada hamba, nyembah manusia, nyembah makhluk, ila ibadatillah, kepada menyembah Allah saja. Itu merdeka namanya. Wa min dhiqid dunya ila sa'atiha, dari sempitnya kehidupan akhirat kepada luasnya kehidupan akhirat. Dunia dengan segala isinya cuma setetes air, hadirin. Enggak keluar airnya. Ya, dunia dengan segala isinya dengan cuma setetes air begini tuh. Akhirat masih lautan luas. Kata para sahabat, kami ingin mengeluarkan manusia dari kesempitan hidup dunia ila sa'atiha, kepada luasnya kehidupan akhirat. Wa min jawril adyan, kepada agama-agama yang zolim, ila adlil Islam, kepada yaitu keadilannya Islam. Ini yang dipahami oleh para sahabat. Makanya Amirul Mukminin Sayyiduna Umar ibn Khattab pernah berkata, mata istab'adtum annas, sejak kapan kalian menjajah orang-orang, memperbudak orang-orang? Waqad waladathum ummahatuhum ahrara, sungguh mereka udah dilahirin sama ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka. Makanya Islam, hadirin, penjajahan, perbudakan, termasuk perbudakan, itu adalah mendapat pahala besar ketika seseorang apa? Membebaskan budak. Itu penjajahan. Hadirin para jemaah dirahmati Allah, para ulama diantaranya menelaah masalah kemerdekaan itu. Yang pertama diantaranya merdeka secara spiritual. Merdeka ketika tidak dikuasai nafsu. Yang mana nafsu dalam surat Yusuf 53, innan nafsa la'ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu selalu memerintahkan kepada perbuatan tidak baik. Ya. Memerintahkan kepada menyembah selain Allah itu. Jadi merdeka secara spiritual rupanya berarti orang Indonesia yang belum bertauhid kepada Allah itu belum merdeka. Masih nyembah matahari, dewa-dewa. Ya. Tapi dalam kacamata bernegara memang merdeka. Ya, kadang ada nggak merdeka juga, Pak. Paskibraka aja disuruh lepas apa itu? Akhirnya gimana? Pakai lagi nggak? Valid itu beritanya. Tapi pembawa benderanya diganti kan? Diganti sama yang nggak berjilbab. 18 siswi kita, anak-anak kita udah berjilbab. Ngapain pakai disuruh lepas? Katanya paling Pancasila. Itu kemana? UUD 45 pasal 29 ayat 12. Masih apa lagi nggak? Ini pada lupa semua nih. Pancasila ayat pertama deh. Ketuhanan yang maha. Pasal 29 ayat 1-nya, negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pasal 2-nya, negara menjamin setiap warganya untuk mengamalkan agama, menganut agama, dan mengamalkan keyakinan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jilbab ini wajib. Syukur alhamdulillah. Profesor terkenal yang menyatakan jilbab nggak wajib, nggak laku. Paling nggak berjilbab cuma anaknya doang. Satu juga itu anaknya, yang lain berjilbab. Alhamdulillah. Sebab ini bahaya, hadirin, kalau orang terkenal kayak begitu. Ya. Tapi lulusannya Al-Azhar tuh, Pak. Ya, Ustaz. Ada ini nggak? Adik antum mana? Lulusannya Al-Azhar tuh, S3 Al-Azhar. Ya. Cuma kita katakan semoga ya begitu, maksudnya semoga tidak laku fatwa kayak begitu. Kalau laku bahaya banget itu udah. Ya, apalagi yang berlaku udah di Amerika dengan bimbingan Islam liberal, orientalis yang menyusup. Yang sholat berjamaah, yang imamin siapa di tempat? Perempuan. Yang imamin Mbak Elizabeth, Mbak Sherina, Ustaz tahu namanya. La haula wala quwata illa billah ya hadirin. Jadi hadirin, merdeka secara spiritual ini merdeka yang kita tidak dikuasai nafsu, syaitan, dan tabiat buruk. Ada 3 tuh.
Nih, ini baru merdeka nih kalau begini. Jadi masih banyak nih orang Indonesia yang belum merdeka secara spiritual. Inilah yang nanti kita harus merasa kasih sayang. Nanti ada di bawah pembahasannya. Kasih sayang sama mereka itu. Ya. Dan ini digambarkan oleh Allah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Ya kan? Ini nih ayatnya pada surat Al-An'am ayat 76 sampai 79 tuh. Ini surat apa? Oh, hilang. Astagfirullah. Pada surat Al-An'am hadirin, ya, ayat 76 sampai 79. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini. 76 kok 69. Nih. Tuh. Ya. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam hampir terkungkung itu dengan nafsunya, dengan godaan setan. Supaya tetap tidak merdeka. Karena kalau orang menyembah selain Allah itu belum merdeka secara spiritual. Ya. Allah berfirman di sini menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Tatkala malam udah gelap, datanglah bintang, bersinar dia. Qala hadza rabbi. Ibrahim berkata, ini Tuhanku nih. Banyak pula nih, gitu kan. Ya kalau di sini nggak kelihatan ya Pak. Kelihatan nggak kalau kita keluar? Kenapa di Jakarta nggak kelihatan Pak? Tapi kalau kita ke pegunungan, wah banyak itu polusi. Ya mungkin. Ya. Kata Nabi Ibrahim, hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tatkala bulannya itu apa? Bulannya hilang, bintangnya hilang, kata Nabi Ibrahim, saya nggak suka kalau Tuhan tuh hilang-hilangan kayak gitu. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Tatkala beliau melihat bulan, ya besar itu, bersinar. Lalu beliau berkata, hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi. Maka tatkala bulannya pun hilang, kata Nabi Ibrahim, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kalau Allah nggak kasih petunjuk sama aku, niscaya aku sebagian daripada orang-orang yang sesat. Siangnya terus, falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Tatkala Nabi Ibrahim melihat matahari bersinar juga, ya begitu besarnya, maka kata Nabi Ibrahim, ini adalah Tuhanku, hadza akbar. Dan matahari ini lebih besar, kata Nabi Ibrahim. Potensi ini Tuhan kali ya. Gitu. Falamma afalat, tatkala matahari pun hilang, terbenam. Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Maka Nabi Ibrahim berkata, wahai kaumku, saya terbebas daripada apa yang kalian sembah, apa yang kalian sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini proses spiritual kemerdekaan Nabi Ibrahim. Ya, yang beliau akhirnya meninggalkan daripada keyakinan-keyakinan itu yang hampir saja begitu, tapi tidak sampai Nabi Ibrahim kepada kesyirikan. Ya. Ini ada dalam tafsir-tafsir disebutkan seperti itu oleh para ulama. Makanya Nabi Ibrahim termasuk nabi yang berjasa dalam menjadikan syariat sampai hari ini. Makanya namanya disebut, ya, disebut dalam setiap sholat kita, sholawat Ibrahimiyah. Jadi hadirin, yang pertama, orang yang dia tidak menyembah Allah, spiritnya itu belum merdeka. Kasihan, masih terjajah itu. Dan nanti ketika ya ini nafsu, setan, dan apa itu tabiat buruk akhirnya memerintahkan seseorang supaya dia menjadi kafir, menjadi musyrik, menjadi murtad, menjadi munafik gitu. Kalau dia mati dalam keadaan seperti ini, maka dia tidak merdeka selama-lamanya itu. Bahkan di akhirat terkungkung dalam penderitaan-penderitaan.
Sebab kalau kita udah di akhirat nanti di dalam surga hadirin, orang beriman merdeka itu diberikan oleh Allah sepuas-puasnya. Ya, nggak bakal terbesit perkara-perkara yang dilarang. Nggak bakal terbesit dalam hatinya untuk melanggar perintah Allah. Semau-maunya, udah tidak sholat, tidak puasa, udah nggak haji, nggak zakat. Emang mau haji di mana di surga gitu? Tiap hari senang dan senang. Itu onderdil Bapak Ibu kalau udah di surga, tubuh Anda itu sudah diganti oleh Allah. Yang tubuhnya itu nanti nggak bakal buang air, nggak sakit-sakitan kayak saya nih. Kena AC dikit langsung gitu ya. Enggak apa lagi, enggak buang air, keringatnya pun harum, enggak buang air kecil pula. Dan yang wanitanya menjadi ketua para ahli surga dari bidadari-bidadari. Tidak menstruasi, muda selamanya dan sudah tidak melahirkan lagi di sana. Diganti onderdilnya. Allah Maha Kuasa. Itu kemerdekaan yang hakiki. Alhamdulillah. Di negeri kita, kemerdekaan yang nomor 1 ini kita udah dapat. Makanya harus dijaga. Jangan sampai terkena virus-virus ini, Pak. Ya. Ali Imran 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafirnya, falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau ibtadabi. Sumpamanya dia punya kekayaan emas segede bumi dan dia mau tebus dosa-dosanya supaya merdeka masuk ke dalam surga, kata Allah, enggak bakal aku terima. Falay yuqbal, enggak bakal Allah terima. Ulaika lahum adabun alim. Bagi mereka adalah siksa yang teramat pedih. Wa ma lahum min nasirin. Tidak ada seorang penolong. Padahal kalau dia tetap beriman, mati dalam keimanan, sumpahnya punya dosa yang belum dia tobati, tetap dia akan menjadi merdeka dengan pertolongan-pertolongan Nabi. Itu yang tadinya saya mau bawakan tema itu, tapi insya Allah bulan depan. Ya, tema sebelumnya kan adalah kamu tidak sendiri di akhirat. Jadi hadirin, ketika seorang seperti ini udah nggak bisa merdeka tuh, nggak bisa dibeli merdeka secara spiritual, makanya kita diajarkan oleh Nabi, oleh para sahabat. Kalau kita lihat non muslim hadirin, itu paling tidak hati Anda terbersit. Jangan cuma diem aja. Apalagi kalau non muslimnya cuma pakai celana pendek gitu ya, malah dinikmatin. Ini berat. Ya. Hadirin, para ulama menganjurkan kita, Pak. Jadi kalau kita lagi jalan atau di mana berinteraksi nggak sengaja ngelihat, ya, ada yang tidak menutup aurat, itu paling tidak hati kita terbersit. Ini menjadikan iman kita kuat. Ya Allah, kasihan dia ya Allah. Kasih hidayah dia ya Allah. Pakai dia untuk ibadah ya Allah. Begitu. Bukan malah neraka loh, enggak gitu. Kejem banget sih jadi manusia, Pak. Ya. Mungkin juga bukan orang non muslim tuh, mungkin muslimah itu. Kita nggak tahu kan, emangnya udah ditanya, berhenti bentar, Mbak muslimah gitu. Jadi hadirin, ini diantaranya yang pertama nih. Kalau dia sudah mati dalam keadaan kafir, nggak bakal dapat kemerdekaan selamanya di akhirat. Yang kedua, mati dalam keadaan musyrik. Ya, pada An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa. Makin jauh. Nih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang namanya syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain itu. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Siapa yang syirik, udah habis harapan dah, karena ini adalah perbuatan dosa yang teramat besar. Terkungkung dia dengan godaan setannya, hawa nafsu, dan apa? Setan, Allah katakan dalam Al-Baqarah, innama ya'murukum bisu. Sungguh setan memerintahkan kalian kepada perbuatan jahat, perbuatan maksiat. Ya, wa taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan mengajarkan kalian berbicara tentang zat Allah apa yang kamu tidak ketahui. Sementara hawa nafsu berkata dalam Yusuf 53, innan nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu selalu perintahkan ada perbuatan-perbuatan yang buruk. Sementara dalam surat yang lainnya, yaitu surat Al-Mudaththir, ketika Allah katakan tabiat buruk tuh, khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazua. Kalau dapat musibah dia berkeluh kesah.
Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dapat kenikmatan, dia pelit, bakhil. Ya. Nah, hadirin, ini diantaranya nomor 2-nya. Nomor 3-nya adalah orang-orang yang dia mati dalam keadaan murtad. Ya, ini udah nggak bisa lagi dapat kemerdekaan secara spiritual selama-lamanya, hadirin. Ya, ini ada dalam Al-Baqarah 217. Kita baca dari pertengahannya sampai terakhir. Wa may yartadid minkum an dinihi. Dan siapa orangnya yang murtad dari agama Islam, an dini, dari agamanya, agama Islam, fayamut, maka kalau dia mati wa huwa kafir, mati kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Habis amal-amalnya. Enggak jadi pahala, enggak jadi kebaikan. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan mereka adalah penduduk neraka, kekal di dalamnya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ini diantaranya spiritual, kemerdekaan dari segi spiritual. Bisa juga tuh, kalau nomor 2-nya gimana? Ya, ini termasuk dalam kehidupan kita. Faktanya ini banyak. Kayak yang jilbab tadi itu kan belum merdeka kalau diapakan, dilarang-larang seperti itu. Apa salahnya kan? Orang pakai jilbab aja bisa pakai main basket, apalagi cuma paskibraka sekedar apa? Jalan gitu aja kan? Banyak akhwat, para akhwat yang milenial, dia pakai baju gombrong, tetap main basket, berenang di komunitas mereka gitu ya. Yang kedua, hadirin, kemerdekaan secara sosial. Ini yang Allah ceritakan Nabi Musa perjuangannya. Ya, sebenarnya Nabi Musa juga ingin menyampaikan kemerdekaan secara spiritual. Tetapi kalau spiritual tadi udah kami contohkan yang Nabi Ibrahim. Sekarang yang Nabi Musanya nih. Ya. Beliau ingin terlepas daripada kungkungan siapa? Rezim yang jahat, rezim yang zolim, Fir'aun laknatullah alaih. Ini juga Allah ceritakan diantaranya dalam surat Ibrahim, hadirin, ayat ke-6-nya itu. Wa idh qala Musa liqaumihi, ketika, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, udhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Id anjakum min ali fir'aun, yang mana Allah menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya. Yasumunakum su'al adab, mereka menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih-pedih. Bayi dibunuh, Pak, ketika Fir'aun udah mimpi akan lahir seorang anak yang akan menghancurkan kerajaannya. Dan degilnya Fir'aun, dia berkata apa dalam surat Abasa wa Tawalla atau Wan-Nazi'ati Gharqa? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Kan aneh, bin ajaib nih, Pak. Makanya Nabi Musa pakai logika aja. Firaun, kalau kamu Tuhan, ayah ibumu siapa Tuhannya? Enggak ada. Jadi Tuhan baru diciptakan kalau gitu. La haula wala quwwata illa billah. Firaun, kamu bisa ngidupin orang? Bisa. Diambil ibu-ibu Bani Israel lagi hamil. Nih lihat, dia mau melahirkan tuh, saya biarkan. Nah tuh hidup dah anaknya. Lalu kalau kamu mematikan orang, ya caranya gimana? Nih lihat orang dibunuh sama dia. Kalau kayak begitu mah bukan Tuhan. Kita juga bisa kayak begitu. Ya. Jadi makanya ketika Nabi Musa ini termasuk perjuangannya sangat hebat, Pak. Makanya derajatnya lebih tinggi dari Nabi Harun, sepupunya. Cuma Nabi Harun diminta sama Nabi Musa untuk menjadi apa? Jubir. Karena Nabi Musa pernah disodorkan keraguan Fir'aun kepada Musa kecil, itu udah sampai ubun-ubun tuh. Disediakanlah oleh Nabi Musa dalam satu riwayat madu atau susu, yang ini api. Musa kecil tetap cerdas, tenaganya sangat kuat. Fir'aun lagi duduk, kursinya ditendang, patah, Pak. Baru umur 4 tahunan. Kayak begitu kekuatan. Itu ada dalam tafsir-tafsir besar, tafsir Maraghi, tafsir Tabari, tafsir Fakhrul Razi, dan macam-macamnya. Nah hadirin, Fir'aun bermimpi. Dia kasih tahu tuh kepada para penasehatnya, ini aku bermimpi akan lahir anak bayi. Kalau begitu setiap bayi laki-laki Bani Israel dibunuh. Bayangin kejamnya kayak gitu, Pak. Penjajahan Fir'aun itu.
Hadirin, saya nonton konten vlogger dari Belanda, sepasang suami istri, tinggalnya di Belanda. Dia selalu buat konten itu. Namanya siapa saya lupa. Jadi satu ketika mogeknya itu dia berjalan di jembatan yang bawahnya laut hampir 10-20 km. Yang saya unik, dia komentarnya gimana? Nih lihat, Pak, lihat bangunan-bangunan jembatan Belanda di sini kuat nggak? Udah ratusan tahun kuat, ya kuat banget. Nah hadirin, akhirnya dia komentar tuh, ini lihat, ini jembatan yang dibuat oleh Belanda, bawahnya laut katanya. Tapi sayang, ini duitnya dari orang Indonesia, dari rempah-rempah Indonesia 300 tahunan katanya. Ya, jadi duitnya dari mana? Dari Indonesia. Nah hadirin, kata Firaun, kalau begitu setiap bayi yang lahir wajib dibunuh kalau laki-laki. Akhirnya dibunuhin tuh sampai jumlahnya 70.000, Pak. Bayangin. Penasihatnya pun memberikan nasihat lagi kepada Firaun, wahai raja, sumpahnya kita bunuh semua laki-laki, nanti laki-laki Bani Israel nggak ada yang kerja untuk kita. Siapa yang ngambilin korma, siapa yang ngambilin ini, tambang ikan dan macam-macamnya, nggak ada orang nanti. Oh ya udah deh, terus gimana? Gini aja raja, bagaimana kalau kita buat peraturan? Bayi yang lahir tahun ganjil dibunuh, bayi Bani Israel yang lahir tahun genap dibiarkan. Disitulah Nabi Musa lahir tahun ganjil. Makanya sang ibu taruh dia di kotak kayu kecil, diletakkan di sungai Nil. Sementara Nabi Harun lahir di tahun genap. Aman tuh Nabi Harun. Ya. Ingatlah ketika Allah sudah berikan nikmat kepada kalian dan juga menyelamatkan kalian daripada Fir'aun. Yasumunakum su'al adzab. Yang Fir'aun ini menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih. Wa yudzabbihuna abna'akum, yang mereka adalah ya membunuh anak-anak kalian, menyembelih. Kalau kalimatnya ini yudzabbih, zabah, menyembelih anak-anak bayi. Bayangin, dibelah dua itu, leher kepala putus sudah setiap bayi yang lahir. Makanya si Fir'aun ini udah feeling kalau ini kayaknya bayi yang dipelihara di istananya, ini bayi yang menghancurkan kerajaan saya. Cuma disitulah Bunda Asia yang punya hati sangat tegar. Sekalipun beliau disiksa begini, tetap beliau minta, tolong Bang Fir'aun maksudnya, tolong jangan kau bunuh. Makanya namanya diabadikan indah sekali dalam surat At-Tahrim itu, ayat-ayat terakhir. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Nih diabadikan tuh Bunda Asia ya. Wa daraballahu mathalan lilladzina, ayat ke-11-nya. Dan Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang beriman. Imra'ata Fir'aun, Bunda Asia, istrinya Fir'aun. Id qalat, ketika beliau berkata, Rabbi ibni li 'indak baitan fil jannah. Ya Allah, buatkan saya satu rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa 'amalih, dan selamatkan aku ya Allah dari kekejaman Fir'aun dan pekerjaannya. Wa najjini minal qaumidh dhalimin, ya Allah selamatkan aku daripada kaum yang zalim. Nah hadirin, jadi Bunda Asia tuh jasa beliau. Rupanya Islam tersebar ketika zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Muhammad, tidak terlepas daripada kiprah wanita-wanita solehah. Nabi Ibrahim dengan istrinya yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Nabi Muhammad, Bunda Khadijah. Kalau nggak ada beliau, siapa yang ngasih dana itu? Ngasih bekal ke Gua Hira. Ya, selama sebulan 40 hari turun lagi begitu. Jadi kiprah wanita soleh ini Masya Allah. Ya. Nah, disinilah ada kesetaraan dalam Islam antara laki dan perempuan. Tapi bukan kesetaraan yang bablas. Maksudnya kesetaraan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwa. Nah, hadirin, jadi ini perjuangan Nabi Musa secara apa? Secara sosial. Akhirnya Fir'aun mati dan jadilah Nabi Musa dengan Bani Israel terbebas dari penjajahan
si Fir'aun ini. Ya, sampai semuanya menjalankan ibadah, sholat dengan baik, puasa dengan baik. Makanya ketika kita memperingati daripada kemerdekaan ini, Pak, ini betul-betul untuk flashback lagi, supaya kita lihat perjuangan daripada pendahulu kita tuh dengan senjata tetesan darah. Kita ngapain? Nggak ada perang sekarang. Paling tidak kita mengingat itu aja tuh. Emang boleh Ustaz? Boleh. Dalilnya Sahih Bukhari. Nabi memperingati. Nabi memperingati dan Rasulullah mensyukuri. Yaitu Nabi Musa kejadian ini. Ya, coba kita buka nih hadisnya. Ya, riwayat daripada Al-Imam Bukhari itu pada 1900. Qadiman Nabi SAW al-Madinah. Nabi sampai di kota Madinah. Fara'al Yahuda tasum yawma Asyura. Beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa 10 Muharram. Faqala, Rasul bertanya, "Ma hadza?" Wahai Yahudi, ini puasa apa yang kalian jalankan? Qalu, "Hadza yaumun salih." Ini hari yang baik. Hadza yaumun najjallahu nabi Israel min aduwihim. Hari ini hari Allah selamatkan nabinya Bani Israel dari musuhnya Fir'aun. Fasomahu Musa, maka Nabi Musa berpuasa. Nabi mendengar seperti itu, Nabi Muhammad, beliau bersabda, "Fa'ana ahaqu bi Musa minkum." Wahai para Yahudi, saya lebih berhak untuk memperingati kejadian itu. Maka Rasul berpuasa 10 Muharram dan perintahkan umatnya untuk puasa. Imam Sayuti rahimahullah berkata, dari sini bahwa boleh seorang mensyukuri kejadian besar kayak kemerdekaan dengan puasa, dengan sedekah, dengan perkara-perkara yang positif, asal jangan joget-joget nggak jelas nampain aurat. Ya. Jadi yang disayangkan ini kalau ada peringatan 17 Agustus adalah di situ bercampur baur kemaksiatan. Kalau lomba anak-anak tidak masalah. Ya. Lomba apa, Pak? Anak-anak tadi balap karung lah apa, boleh saja melampiaskan kesenangan. Boleh juga dengan bersedekah, ya, panggil anak yatim. Yang paling bagus tuh memperingati 17 Agustus dengan cara tausiah kayak begini. Nah, coba hadirin kita lihat lagi. Jadi kemerdekaan secara sosial ini yang kedua. Yang sekarang kita udah dapat tuh. Udah 79 tahun, Pak. Ya. Hadirin, sekarang mengisi kemerdekaan dengan apa? Tinggal kita isi nih kemerdekaan. Tentunya dengan iman dan amal soleh supaya hasilkan takwa. Kita nggak mau hadirin negara kita ini maju, tapi majunya malah jadi orang-orang kayak liberal. Pokoknya iman takwa itu harga mati. Allah yang katakan sendiri, Al-A'raf 96. Jadi sayang banget ini negeri besar kalau tidak dibarengi dengan mengisi kemerdekaan dengan iman dan takwa. Mesti nanti ada kezoliman-kezoliman di situ. Banyaknya kemiskinan, banyaknya daripada kriminalitas, ya, banyaknya korupsi dan macam-macamnya. Makanya penting untuk menjalankan mengisi kemerdekaan dengan iman dan takwa. Nggak ada jalan lain. Ustadz, itu ada negara dia tidak beriman kepada Allah, nggak sujud, nggak ruku, tapi kehidupannya enak, bagus. Itu namanya istidraj. Keenakan dunia yang sementara Allah kasih kepada orang-orang ini. Nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Makanya Nabi sabdakan dalam Sahih Muslim, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjaranya orang beriman, surganya bagi orang kafir. Tapi ada kisah unik hadirin. Kalau ada orang Islam diberikan kebaikan, rumah bagus, kendaraan bagus, kayak Imam Ibnu Hajar Asqalani. Ini Imam Ibnu Hajar Asqalani adalah muhaddis terbaik sepanjang masa sampai sekarang. Yang belum ada tandingannya itu kitabnya Fathul Bari dalam menjelaskan Sahih Bukhari. Beliau itu kalau mau ke kantornya difasilitasi sama gubernur saat itu di Mesir. Beliau kelahiran Asqalan. Asli orang jalur Gaza, dekat jalur Gaza, Askelon kalau sekarang, yang udah dikuasain sama Yahudi. Ya, beliau ini konon hafal hampir 1 juta hadis, dan beliau menjadi mufti pada zamannya. Dan ini jebolan Al-Azhar tahun 800 Hijriah.
Jadi Al-Azhar itu kampus terlama Pak, melebihi UIM, Universitas Islam Madinah, melebihi Ummul Qura di Mekah. Ya. Beliau ketika berjalan menuju kantornya untuk memberikan fatwa, ya, karena diminta oleh pemerintah. Ya, di apa itu? Dengan fasilitas iring-iringan kendaraan. Tiba-tiba lewatlah seorang Yahudi, Pak, penjual minyak, Pertamina eceran, gitu. Minyak, gitu ya. Kumel orangnya, kusam pakaiannya. Ketika si Yahudi ini melihat, Imam Ibnu Hajar. Lalu beliau berhentikan kendaraannya itu. Sebentar Pak. Wahai Imam, Nabi kamu kan sudah berkata, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Mana bukti hadis itu? Saya orang kafir, tapi kayak begini kehidupan saya susah, kebelangsak. Katanya surga. Kamu orang beriman justru dengan kereta kuda dan pakaian kebesaran kayak begitu. Enggak bener nih hadis. Kata Imam Ibnu Hajar, wahai Pak Bapak Yahudi, hadis itu benar. Surga adalah penjara bagi orang beriman. Ini fasilitas yang sekarang saya ada di atasnya ini, kereta kuda dan macam-macamnya, ini dibandingkan dengan nikmat surga, ini penjara ini. Dan kamu dibandingkan dengan api neraka, keadaanmu kusam kayak begini, itu adalah surganya sekarang. Jadi nggak ada apa-apa yang saya pakai ini dibandingkan dengan nikmat di mana? Di surga. Ini penjaranya ini, nggak ada artinya nih sama sekali. Sebutir debu nggak ada artinya. Dan kamu itu ada surganya. Kenapa? Dibandingkan dengan susahnya api neraka. Kehidupan kamu yang kayak begini, itu surganya bagimu. Dibandingkan nanti di neraka. Dari jawaban kayak begitu, dia bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Merdeka gitu. Dan fikir para ulama semuanya gitu Pak. Dalam menyampaikan daripada kata-kata bijak mereka, itu adalah supaya manusia ini merdeka daripada kungkungan syaitan, hawa nafsu dan ininya. Baik. Nah hadirin, mengisi kemerdekaan ini dengan iman amal soleh, ya tentunya dengan apa itu? Yang seringlah kita bahas, ya. Sholat berjamaah, gitu. Ya, macam-macam lah. Sholat jamaah, baca Quran sehari minimal berapa? 1 lembar, paling tidak 1 juz lebih afdol berarti. Sedekah harian, ya. Kemudian tahajud jangan tinggal. Apalagi menjadi orang yang amanah, jujur. Wah, ini penting banget. Negara ini kalau tidak dibarengi dengan kekuatan iman dan takwa, repot. Makanya orang-orang soleh jangan mundur semua daripada kancah parlemen. Kalau semua orang nggak ada yang ke parlemen Pak, la haula wala quwata illa billah. Siapa yang ngingetin mereka? Ustadz, nanti ulamanya juga ikut-ikutan. Ya, ulama yang ada di sana juga harus ada yang kontrol juga tuh, dari ulama yang tidak berada di parlemen. Baik, hadirin, yang kedua adalah kita bersaudara setanah air, muslimnya dan non muslimnya bersaudara. Kita isi kemerdekaan dengan hal ini Pak. Ya, ini semua berdasarkan dalil nih. Al-A'raf 6573, Al-A'raf 85. Kita dengan Hindu, Buddha, Nasrani di sini, Katolik, ya, ataupun Protestan, semua kita bersaudara. Tapi saudara setanah air sebangsa. Supaya kita bisa saling bahu-membahu untuk membangun negeri ini. Gitu. Makanya nggak usah ada yang mempermasalahkan masalah agamanya apa, tetapi tetap risau kita kayak tadi. Kan banyak udah yang masuk non-muslim dengan cara yang baik. Lagian mau dipaksain kayak gimana mereka mau merdeka secara spiritual? Kecuali dengan ajakan akhlak dan ya hidayah dari Allah. Gitu kan? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Cuma kita meyakini kalau kamu mati kayak begini, tetap nanti kita nggak bersaudara di akhirat. Tapi di dunia tetap bersaudara, Pak. Allah yang katakan. Hadirin, ayat ke-65-nya Allah utus nabi, yaitu Nabi Hud ke kaum Ad. Wa ila adin akhahum huda. Kenapa Nabi Hud disebut oleh Allah saudaranya kaum Ad? Kaum Ad orang kafir. Ini coba kita buka ayat. Berarti Allah memang mempersaudarakan tapi setanah air. Hadirin, dalam suratul A'raf mana tuh?
Ya, ayat 65, ayat 73, ayat 85 nih. 65 dulu coba. Ya. Allah berfirman, wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad Allah utus saudara mereka akhahum, akhi itu kan. Huda, Nabi Hud orang Islam, sedangkan kaum Ad orang kafir. Atau ayat ke-73-nya, wa ila samuda akhahum salihah, dan kepada kaum Samud yang Allah kirim angin sorsor itu. Ya, akhahum salihah, saudara mereka kami utus. Siapa? Nabi Saleh. Nabi Saleh orang Islam, tapi Allah katakan saudara. Jadi dalam kebinekaan seperti itu, untuk membangun negara yang besar ini bahu membahu. Di kantor kita ada yang muslim, non muslim, cuma sisi-sisinya tetap diperhatikan. Kalau Anda sebagai ketua, ya, maka rekrutlah daripada wakil-wakil Anda orang-orang yang betul-betul beriman. Tapi ada Ustaz, justru orang yang nggak beriman jujur, yang berimannya nggak jujur. Ya, ini agak dilema juga kalau begitu. Tapi yang jelas kita semua bersaudara, dan mesti ada sisi-sisi untuk kita ajak mereka secara lemah lembut, secara akhlak supaya masuk Islam. Itu kan fikir para orang-orang soleh begitu. Yang ketiga, ayat ke-85-nya, kepada kaum siapa? Kepada kaum Madian, Nabi Syuaib. Allah sebutkan saudaranya. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, dan Allah utus ke kaum Madian. Kaum Madian ini orang kafir. Saudara siapa? Saudara mereka siapa? Syuaiba, Nabi Syuaib. Ada begitu penyebutan-penyebutan itu dari Allah Ta'ala. Kita pun sebangsa setanah air. Nah, hadirin, kemudian ya, untuk mengisi kemerdekaan, apa yang ketiga? Yang paling banyak memberikan manfaat untuk bangsa dan negara. Ini sesuai dengan perkataan Nabi, diantaranya hadis, ya memang hadisnya lemah, tetapi secara arti betul. Coba, ini hadisnya lemah nih. Saya cari dari ratusan kitab fikih, kitab hadis. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling bermanfaat, orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat untuk siapa? Untuk orang lain. Hadisnya lemah, tapi secara arti betul. Makanya para ulama masih memakai hadis ini. Seumpamanya pun hadisnya lemah, tapi dalam prakteknya betul. Anda bisa memberikan manfaat bagi lingkungan, bagi agama, bagi negara, itu khairun nas, orang terbaik. Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah, ya, semoga dengan makna kemerdekaan dalam pandangan Islam ini kita bisa pahami bahwa kehidupan sementara ini juga akan berakhir. Semoga berakhirnya pun kita tetap dapat kemerdekaan sampai masuk surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan, dan kekurangannya dimaafkan. Kita akhiri saja dengan kafaraah majelis. Sudah adzan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.